Ada Real Madrid, ada Barcelona. Yang di tengah itu namanya wasit. Wasit itu dari kata usta. Tak boleh dia memihak. Kalau sudah wasit berpihak, hancur permainan. Apalagi 14 Februari ini. Wasit tak boleh berpihak. Dia mesti di tengah dia. Kalau wasit sampai berpihak, jangan salahkan penonton turun lapangan. Ini lagi pemberi peringatan ini. Nabi mendekatkan antara jari telunjuk. Kenapa jari ini disebut dengan sababah? Dari kata sabun, sumpah serapah, caci maki. Makanya orang kalau menunjuk, kalau orang sedang sumpah serapah, mohon maaf, misalnya sedang marah, celaka kau, jahat kau. Biasanya pakai apa? Itu maka disebut jari ini sababah, karena dipakai untuk mencaci maki. Setan kau, jahat. Mana pernah orang menunjuk? Memang setan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan hadis nomor 170. Qala al-musannif rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Nabi Jabir? Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau dia idza khataba, kalau dia berkhutbah, kalau dia menyampaikan khutbah, ihmarrat ainahu, merah kedua matanya. Biasanya orang matanya merah itu marah. Ada kalanya Nabi berkhutbah dengan keadaan sangat marah karena manusia melanggar aturan Allah. Marah itu di mana letaknya? Marah itu letaknya di dalam. Tapi ada ekspresinya. Orang dalam keadaan geram, orang dalam keadaan marah, ihmarrat ainahu, merah matanya. Wa ala sautuhu, dan ala tinggi, melengking, nyaring suara. Jadi kalau ada khotib menyampaikan khutbah, hari ini manusia minum khamar, mabuk, berzina. Pas ditanya, kenapa Bapak khotib tadi begitu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin hadis ini belum sampai ke dia. Mestinya merah mata khotib itu, gelegar suara, khusus untuk hari ini. Hari apa nih? Rabu, Kamis, hari Jumat nanti. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok. Lengking suara khotib itu, merah matanya, tinggi suara. Calon-calon wakil rakyat yang menyogok, makan haram yang disogok, tinggi suara. Khusus untuk Jumat ini nanti tinggi suara. Pilihlah orang yang amanah, kawan kita, sahabat kita, jamaah kita. Tapi jangan saking semangat sebut nama sama nomornya. Memang ada ustadz yang slow lembut, tapi ketika khutbah dia tetap juga keras. Misalnya Ustadz Fatih Karim,
belajar hadis memang, tapi kadang hadis itu ada kena masalah akidah, ada hadis itu mengena masalah fikih, ada hadis itu mengena masalah hadis, ada hadis itu mengena masalah tafsir. Dan subuh ini hadis ini mengena ke masalah public speaking. Public speaking itu gitu, ada ekspresi mata orang itu nengok merah, suaranya itu menggelegar, ada suara itu naik, ada suara itu turun. Nabi itu ihmarat ainahu, merah matanya, wa ala sautuhu, melengking suaranya, nyaring suaranya, wastadda ghadab, istadda syadid, kuat, keras, ghadab, marahnya. Kenapa marahnya itu kuat? Ketika bercerita tentang nahi munkar, hatta ka'annahu munziru jaish, hatta sampai ka'annahu, seakan-akan dia munzir, munzir pemberi peringatan, jaishin pasukan perang. Kita kalau ada pasukan perang ini di belakang mau menyerang kita dari pasukan pulau apa sebelum jembatan, Pulau Biantang, ada pasukan yang mau menyerang kita, kan kita suaranya tuh kita kuatkan, ada pasukan yang mau menyerang kita gitu. Kan tak mungkin kita ada pasukan itu menyerang kita. Munziru jaishi, pemberi peringatan. Innama anta munzir, engkau adalah pemberi peringatan. Jaishin, pasukan perang. Apa kata Nabi? Yaqulu, Nabi berkata, sabbahakum wa massakum. Sabbahakum dari kata sabah, pagi. Massa dari kata masa, petang, siang. Maknanya sabbahakum, musuh bisa saja datang di waktu pagi. Wa massakum, musuh bisa saja datang di waktu petang, maka hati-hatilah kamu. Dia menyampaikannya dengan suara melengking, dengan bahasa tubuhnya, tangannya, matanya. Begitulah Nabi itu. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana lah Nabi itu. Nabi itu sempurna, termasuk bahasanya, suaranya, body language, body badan, language bahasa tubuh. Wa yaqulu, Nabi berkata, bu'istu, aku diutus, aku dikirim Allah. Wa ana wasa'atu, aku dan hari kiamat itu kahataini, seperti dua ini. Seperti dua ini maksudnya wa yaqrunu, Nabi menyandingkan baina usbu'ai, Nabi menyandingkan antara dua jarinya. Ini bahaya hadis ini kalau disampaikan. As-sabbabatu, jari telunjuk, sabbabah telunjuk. Telunjuk ini bahasa Arabnya sabbabah. Yang ini wusta. Kenapa disebut wusta? Karena dia di tengah. Ada Real Madrid, ada Barcelona. Yang di tengah itu namanya wasit. Wasit itu dari kata wusta. Tak boleh dia memihak. Kalau sudah wasit berpihak, hancur permainan. Apalagi 14 Februari ini. Wasit tak boleh berpihak. Dia mesti di tengah dia. Kalau wasit sampai berpihak, jangan salahkan penonton turun lapangan. Ini lagi pemberi peringatan ini. Nabi mendekatkan antara jari telunjuk. Kenapa jari ini disebut dengan sababah? Dari kata sebut, sumpah serapah, janji mati. Makanya orang kalau menunjuk, kalau orang sedang sumpah serapah, mohon maaf, misalnya sedang marah, celaka kau, jahat kau, biasanya pakai apa? Itu maka disebut jari ini sababah, karena dipakai untuk mencaci maki. Setan kau, jahat. Mana pernah orang menunjuk?
Emang setan lah. Itu sudah tradisi. Tak bisa pasti ditanya mana dalilnya. Itu sama dengan orang nanya matahari itu terang, mana dalilnya? Tak nampak biji mata kok matahari itu terang. Ini disebut dengan jadi sabab. Mau orang Eropa, mau orang Jepang, mau orang Thailand, kalau udah mencaci maki pasti pakai. Makanya orang Jawa tak mau menunjuk. Kalau belanja orang ke pasar pasti ditanya piro mas, pripun, tapi menunjuk begini, tak mau begini. Kalau kita ini berapa ikan miskin dulu? Karena ini dipakai untuk menunjuk, untuk sebab. Nabi mendekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kata Nabi, aku dan hari kiamat itu dekatnya begini, kata Nabi. Macam mana dekat? Bila dekatnya antara Nabi dengan hari kiamat? Tak bisa dua. Nanti kalau ini pengajian Nabi 14. Bila dekat. Gitulah dekatnya antara Nabi dengan hari kiamat. Kira-kira dekat atau jauh? Dekat. Oh gitulah. Ya kok ditanya orang, Ustaz, lama lagi hari kiamat itu? Dekat. As-sababa. Wa yaqulu, Nabi berkata, amma ba'du. Amma adapun. Ba'du setelah ini. Sunnah hukumnya ceramah menyebut amma ba'du. Pertama-tama marilah kita, saya seumur-umur ceramah belum pernah pakai pertama-tama. Antum dengarlah semua tausiah saya. Saya selalu membuka itu dengan alhamdulillah, salawat. Habis itu saya teruskan. Kenapa dimulai dengan alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Arti putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakahnya. Makna putus, tak bisa dibawa bekal menghadap, putus dia tinggal di dunia. Yang kedua, majelis yang tak ada solawat, majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk. Itu maka bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti pun kalian mengajar balik gitu juga, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nampak ada alim ulama di situ, disapa alim ulama kita, guru kita, ustadz kita. Kalau tak bisa nyebutkan alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Amma ba'du. Amma adapun, ba'du setelah ini, setelah pujian dan selawat ini. Jadi ada jamaah di Malaysia, dipanggil orang tuh dia jamaah amma ba'du. Itu Ustaz Amma, itu Pakcik Amma ba'du. Kenapa dipanggil amma ba'du? Rupanya dia bertanya ke Ustaz, apa arti amma ba'du? Jadi kawan-kawan dia manggil dia. Saya pun ingat asal jumpa, apa kabar Pakcik amma ba'du? Amma apa arti amma ba'du itu Ustaz? Sikit-sikit penceramah amma ba'du. Amma ba'du adapun setelah itu, setelah ini. Setelah amma pasti ada huruf fa. Ammal yatima fala taqhar, ammas sa'ila fala tanhar, amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah amma berarti fa. Ini begitu. Amma ba'du fa inna maka inna sesungguhnya, khaira asal katanya khairu, khairun nisa, khairul amal, khairun nas, khairul amri, khairu. Tapi karena masuk inna berubah jadi khairu. Muhammadun masuk inna Muhammadun. Asyhadu
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa jadi Muhammadan? Karena inna, fungsi inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya dinasabkan baris atas, khabarnya dirafa'kan. Muhammadun Rasulullah. Masuk inna, Muhammadan Rasulullah. Itu tak ada dalam bahasa Indonesia. Tak ada dalam bahasa Indonesia. Hadza Muhammadun. Kalau masuk inna Muhammadan. Kalau masuk huruf jar, marartu bi Muhammadin, dan din dun. Itu tak ada dalam bahasa Inggris, tak ada dalam bahasa Melayu. Ada Ustaz gitu. Ada Ustaz di Pekanbaru, walaupun masuk inna tetap Muhammadun. Walaupun masuk fi tetap Muhammadun. Siapa itu? Ustaz Muhammadun. Ustaz Muhammadun itu yang paling istiqomah. Apapun masuk, dia tetap Muhammadun. Tak bisa jadi Muhammadin, tak bisa jadi Muhammadan. Nyambung kan tuh? Nyambung atau tidak? Bahasa Inggris tak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Bahasa Inggris yang ujungnya U. Barbecue. I eat barbecue. Saya makan barbecue. Kenapa baris ke atas? Karena maf'ulun bih, mansub, alamatun nasbihi farhatun dhahiratun fi akhirih. Enggak bisa. Akaltu fi mat'ami barbecue. Saya makan di rumah makan barbecue. Kenapa baris bawah? Karena mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih baris bawah. Tidak. Dia tetap barbecue. Dalam bahasa Arab ada atas, ada bawah, ada dhammah, ada kasrah, ada fathah. Fa inna, sesungguhnya khairul hadis, sebaik-baik cerita. Hadis itu artinya cerita. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah, Al-Qur'an. Maka saya anjurkan kalau ajarkanlah Al-Quran. Tapi saya Pak Ustaz bukan ahli tafsir. Tahu saya bilang tafsir. Ini tadabbur Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik kalian ke kampung. Pas ditanya orang, "Oh, tak datang pula malam ini penceramah kita Ramadan." Nampaknya itu, anak Uwin kan? Tolong isi kultum ya, Dik. Mohon maaf Pak, saya fakultas peternakan. Tak bisa ngelak, karena kalian cuma datang kalian membawa UI, Universitas Islam. Kultum ya, Dik. Jangankan kultum Pak, tapi akbar pun siap. Itu kecil lah kalau kultum tuh. Kalau ditawarkan gitu, ini ya, macam kucing kena minyak lampu. Semangat kita. Tolong isi kultum ya, Dik. Habis isya ini sebenarnya segar saya Pak. Kenapa? Tak berani kau ceramah. Bukan lepel saya ini. Kecil kali masjid ini. Tapi karena Ustaz Somad mengajarkan tak perlu pilih-pilih, saya siap saya insyaallah. Gitu, naikkan dulu diri kita. Biar bangkit semangat kita. Habis itu turun kembali. Yang jatuh. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ada 3 yang terkandung. Ini pun bahaya juga. Yang mau saya sampaikan sekarang ini adalah ada beberapa poin yang terkandung dalam Al-Baqarah 183. Ada 4 yang terkandung dalam 183. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu.
Yang kedua, kutiba alaikumus syiyam. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang keempat, la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman dasar segala amal ibadah dalam Islam. Setelah beriman, apa bukti iman? Kutiba alaikumus syiyam, puasa. Puasa itu bukti iman. Kalau kita merasa puasa ini berat, maka sesungguhnya orang dulu berpuasa. Ini ada nilai sejarahnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi puncak daripada ibadah itu adalah akhlak, takut kepada Allah. La'allakum tattaqun. Saya sebenarnya Bapak Ibu panjang yang mau saya jelaskan ini. Tapi karena pengurus nampaknya belum siap untuk menerima kajian saya ini, saya sediakan mahasiswa, jadi saya cukupkan segitu aja. Untuk yang lebih panjang nanti tolong siapkan tempat dan lokasinya, kita akan bahaskan. Itu saya pas bulan puasa salah tengok jadwal. Itulah pentingnya kita menengok jadwal. Tengok. Datang saya ke masjid dulu. Masjid di belakang kantor Polsek Bukit Raya. Pas sampai di masjid itu, tengok bukan saya rupanya penceramahnya. Oh, keluar kita udah terjebak di dalam. Saya berikut ini penceramah Ramadan Tarawih malam ini adalah Ustaz Fulan. Majulah Ustaz. Jadi belakang belum viral lagi, orang belum kenalkan. Judulnya malam itu meraih takwa. Meraih takwa. Ceramah Ustaz. Judul kajian kita malam ini adalah meraih takwa. Bapak Ibu, kita di Pekanbaru ini terdiri dari berbagai macam suku. Dan suku-suku itu macam-macam tariannya. Yang pertama adalah tarian Minangkabau. Minangkabau itu tariannya ke dalam semua. Tari piring. Ke dalam. Artinya semua yang di luar ditariknya ke dalam. Yang kedua adalah tarian Batak. Tarian Batak itu gitu juga. Katanya. Jamaah pun kiki. Yang ketiga adalah tarian Melayu. Melayu ini yang ada itu habis. Habis itu demikianlah tausiah ini. Jamaah pun senang. Saya mengerti. Apa yang disampaikan? Itulah asalnya saya kalau tausiah itu. Saya bacakan ayat, saya bacakan hadis, saya sampaikan. Bahwa kita ada ketahuannya ya, tapi paling tidak ada yang dibawa jamaah itu pulang. Pulang nggak orang itu malam itu. Apa yang diingat? Saya aja ingat sampai sekarang. Saking kan dalamnya kaji itu. Jadi antum nanti kalau balik mengajar, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Masalah sesudah kita pulang yang diingat itu orang itu ini itu tak salah kita lagi. Yang penting ayat itu sudah kita sampaikan. Surat-surat pendek, saya suka menyampaikan surat-surat pendek. Kalau untuk cari di YouTube itu ada Tadabbur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena kata Nabi, fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik. Wa khairal hadi, sebaik-baik hidayah, hadi Muhammad, hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu ada hidayah selain Nabi Muhammad. Hidayah itu begini. Apa arti hidayah itu, Pak Ustaz? Hidayah itu begini. Kita naik mobil dari Pekanbaru lewat jembatan Leton. Habis Leton Simpang Bingung. Habis itu terus arah ke Medan. Nanti kita ada dua simpang. Kanan tol, kiri perahu. Ketika kita sedang berada di simpang jalan ini, nampak ini tol, ini perahu. Penunjuk jalan itu namanya hidayah. Nah, dalam hidup kita ini yang menunjukkan kita tentang kebaikan ini
Apakah Nabi Muhammad sendiri atau ada yang lain? Ada yang lain. Banyak. Sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum ulama-ulama datang ke Nusantara, banyak yang menunjukkan yang baik-baik. Tapi berdasarkan tradisi, berdasarkan akal, bukan berdasarkan wahyu. Ambil contoh, kalau antum nanti pergi ke Mesir, belanja di pasar di Mesir, orang tuh ngasih bahan tuh pakai tangan kanan, pakai kiri aja gitu. Katanya. Karena itu tidak diatur. Yang ada itu cuma makan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kau makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Api tentang mengambil barang, mengembalikan barang, terserah kanan kiri. Tapi di tempat kita, Batak, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, Banjar, Papua, hampir sepakat semuanya mengambil barang, memberi barang, tetap pakai tangan. Begitu juga menunjuk. Di sebagian tetap menunjuk itu pakai sebagian tempatnya. Tapi kalau rata-rata saya perhatikan, di Malaysia dulu belanja, di Jawa, di Jombang, di Jogja. Kan saya pernah tanya kawan saya, kau tahu Pangeran Diponegoro? Ya, Pangeran Diponegoro itu orang Jawa, orang Medan. Oh Jawa lah Pak Ustaz, kan dari Yogyakarta. Coba kau tengok patungnya, waktu dia naik kuda. Tangannya satu megang tali kan, yang satu nunjuk Belanda. Dia nunjuknya gini atau gini? Nah, itu bukti dia orang Medan dulu. Kalau dia orang Jawa mesti dia gini. Seperti ini. Dia waktu itu bukan menunjuk belanja, dia menunjuk Belanda. Maka yang dipakai itu sabah, caci maki. Serang Belanda, kata dia. Dan mungkin serang Belanda. Ini Ustaz ini tak adil. Pas tadi katanya hari kiamat dengan Nabi jarinya dua, dia begini. Pas tadi cerita tentang 3 kandungan dalam Al-Baqarah, dia begini. Pas dia menunjuk tadi gini terus, katanya. Gimana lah. Wakharul hadi, walaupun banyak hidayah-hidayah, petunjuk, tapi yang sebaik-baik hidayah adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia berdasarkan wahyu, bukan akal. Akal itu relatif. Wa syarril umur, sebaik wa syarral umur khaira syarra. Kenapa dibaca syarra Pak Ustaz? Ataf, wow. Fa inna khairal hadi wa khairal hadi wa syarral umur, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, perkara yang dibuat-buat. Muhdats itu artinya yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang dibuat-buat itu adalah dhalalah. Semua yang dibuat-buat adalah dhalalah. Kalau baca hadis, jangan baca hadisnya saja, disyarah oleh ulama. Maknanya adalah, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, mazhabnya dari mazhab Hambali, dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, kata dia, ini peringatan supaya kita jangan terjerumus dalam perkara yang dibuat. Tapi yang dimaksud dengan perkara yang dibuat-buat itu mala aslalahu, tidak ada asalnya sama sekali. Ada hadis lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, siapa yang membuat-buat dalam urusan agama ini ma laisa minhu, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau masih ada dalilnya, maka itu tidak disebut bid'ah.
tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kata kelompok ini bid'ah ini. Berzikir ramai-ramai ini bid'ah ini. Kenapa? Mana dalilnya? Kata yang melakukan ada dalil, ini bukan bid'ah. Mana dalilnya? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Yang kita baca tadi la ilaha illallah. Afdal atau tak afdal? Afdal. Iya, tapi kalau baca la ilaha illallah sendiri aja. La ilaha illallah. Kenapa kalian baca ramai-ramai? Ramai-ramai itu pun ada dalilnya. Mana dalilnya? Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir sendirian, maka aku sebut dia dalam diriku sendirian. Wa idza dzakartuhu fi mala'in, kalau dia berzikir beramai-ramai. Nah, coba tengok. Berarti ada zikir ramai. Iya, tapi tidak pernah dilakukan Nabi. Di sinilah letak persimpangannya. Mereka mensyaratkan mesti dilakukan Nabi. Padahal hadis itu ada hadis qauli, cakap Nabi, ada hadis fi'li, perbuatan Nabi, ada hadis takriri, perbuatan sahabat yang disetujui Nabi. Dan tiga-tiganya adalah hadis. Kalau semua mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Puasa Nabi Daud pernah rupanya dibuat Nabi. Nabi kan memuji puasa Nabi Daud. Kemudian ada nanti bapak-bapak, bapak tak ikut makan sama kami, saya puasa Nabi Daud, Pak Ustaz. Lalu disyaratkannya pernah dilakukan Nabi? Tak pernah dilakukan Nabi. Nabi cuma memuji. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Daud. Ya sumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, besok makan. Habis itu puasa. Nabi, Pak Ustaz, laki saya ini pula sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Sembahyang Nabi Daud itu maksudnya sholat setengah malam, sepertiga malam. Bukan sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Salah dengar ya. Itulah pentingnya mengaji itu. Kalau memang dengar, dengar betul. Kalau memang tidur, tidur betul. Yang setengah-setengah. Inilah setengah-setengah dicampurnya antara sembahyang Nabi Daud dengan puasa Daud. Jadi kalau mesti disyaratkan, maka selama masih ada dalilnya, perbuatan itu tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah juga, maka dia namanya bid'ah hasanah. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Kalau dia ada dalilnya secara khusus, kalau dia ada dalil walaupun umum, maka namanya bid'ah hasanah. Tapi kalau tak ada dalil sama sekali, namanya bid'ah dhalalah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i. Disetujui oleh Imam Nawawi, disetujui oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, disetujui oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Jadi jangan katakan Abdul Somad membagi bid'ah. Ini sebenarnya saya tengok komen-komen Abdul Somad yang mengatakan bid'ah hasanah. Bukan saya mengutip Imam Syafi'i. Cuman dia tak berani nyerang Imam Syafi'i, diserang saya. Dan pengecut. Kenapa dia tak berani menyerang Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i nasirus sunnah, penolong sunnah, dan dia membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kenapa mereka tak menyerang Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Kalau diserangnya Imam Nawawi, cuma ada yang membaca Sahih Muslim. Padahal Imam Nawawi pun setuju pembagian bid'ah hasanah. Kenapa tak diserangnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani? Karena dia membaca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kalau diserangnya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani,
Cemana dia mau membaca Fathul Bari? Kajian kita malam ini adalah Fathul Bari. Tapi kemarin kau nyerang Imam Ibnu Hajar Asqalani, takutlah dia, maka tak diserang. Padahal Imam Ibnu Hajar Asqalani membagi bid'ah. Jadi kenapa dia tak menyerang Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Karena dia waktu mengajar ulumul hadis, kitab yang dibacanya Tadribur Rawi Syarah Nawawi, karya Imam Suyuti. Menurut Imam As-Suyuti, kalau kemarin nyerang Imam Suyuti, maka dia tak berani nyerang Imam Suyuti. Siapa yang paling lemah, serangnya lah Abdul Somad. Padahal bukan pendapat saya. Ramailah orang untuk nyerang Abdul Somad karena membagi bid'ah. Bukan aku yang membagi, aku membacakan aja. Tapi karena kita yang paling lemah, kita yang diserang orang. Itulah resiko orang lemah. Seandainya tak dibagi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi dan Imam Suyuti, seandainya tak dibagi bid'ah itu tetap dengan baku itu, siapa yang membuat bid'ah masuk neraka? Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Buka kitabnya, kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi imam yang paling ketat dalam masalah riwayat. Kata Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Ahmad bin Hanbal sehari semalam 300 rakaat. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan 300 rakaat sehari semalam? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan itu bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal berani memasukkan Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Syafi'i. Berarti yang 300 rakaat itu bid'ah apa namanya? Hasanah. Imam Syafi'i yang menyelamatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari kejahatan kalian. Kalian mau masukkan. Saya sebetulnya udah ada ide, saya mau nulis buku imam-imam yang dimasukkan mereka ke dalam neraka, diselamatkan oleh Imam Syafi'i. Cuma saya tak sampai hati. Saya ini walaupun diserang orang, saya masih punya hati. Bunyinya aja saya ini keras, kalau hati saya lembut. Imam dalam manaqib Imam Ibnu Taimiyah, biografi Imam Ibnu Taimiyah, kalau habis sholat subuh dia membaca Fatihah, matanya memandang ke langit sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terbit matahari. Pertanyaannya, pernahkah itu dilakukan Nabi? Tidak. Berarti bid'ah. Kalau bid'ah, dhalalah, fitnah. Berarti Imam Ibnu Taimiyah masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan Ibnu Taimiyah? Imam Syafi'i. Kalau tak ada Imam Syafi'i, udah 2 imam yang masukkan. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpulkan, disimpul Al-Fa'udah 2000 simpul. Nah, sebelum tidur malam dipetiknya simpul. Subhanallah, subhanallah. Pakai tasbih 2000 tasbih. Pernah Nabi ngajar bertasbih lah kalian 2000 tasbih sebelum tidur? Ada? Tidak. Jadi kalau tidak ada, pakai kaidah, kalau tidak ada bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Berarti kalau berani mau lanjutkan yang mau saya tulis tadi. Sahabat Nabi, tabi'in dan ulama yang masuk neraka gara-gara kajian. Itu judul bukunya. Nanti kata pengantarnya saya. Buka, kalau mau ambil ide-idenya, buka 37 masalah populer. Ada saya buatkan beberapa ulama, sahabat Nabi, tabi'in yang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Da'autu lisyafi'i fi salat. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya, bukan di luar sholat. Dalam sholat saya mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? Arba'ina sana, 40 tahun. Apa bunyi doanya?
Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan emak ayahku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Pernah dilakukan Nabi? Tidak. Kalau tak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti fitnah, masuk neraka. Siapa yang melakukan ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau gitu Muhammad masuk neraka. Dan 2 kali dia masuk gara-gara ini. Udah keluar tadi badan lu. Hafid masuk lagi. Jahat kali kalian. Jadi kalau begitu bid'ahnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau masih ada dalilnya dalam Quran, dalam qiyas, fatwa tabi'in, sahabat, maka dia tidak masuk bid'ah dhalalah. Namanya bid'ah hasanah atau bid'ah huda. Tapi kalau tidak ada dalilnya sama sekali, Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada, pendapat sahabat tak ada, tabi'in tak ada, maka perbuatan itu adalah bid'ah dhalalah. Tiba-tiba nanti jam 1 siang berdiri satu orang sholat di tengah panas itu. Pas kata imam, masuk dalam luruskan sholat. Kata dia, semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Ada tidak dalam Quran? Ada. Dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas tak ada. Itu bid'ah dhalalah fitnah. Selama masih ada, maka dia adalah. Ini penting. Kenapa Ustaz lama membahas ini penting? Karena ketika kita menunjuk orang mengatakan yang kau lakukan itu bid'ah, otomatis ada implikasi hukumnya. Berarti kalau sudah bid'ah, dhalalah. Kalau sudah dhalalah, fitnah. Berapa kali kita sudah memasukkan saudara kita ke dalam neraka? Padahal ini masih masalah khilafiyah. Kenapa kita begitu tajam dalam masalah bid'ah ini? Tapi dalam masalah kemungkaran, kenapa diam mulut itu? Masalah bid'ah maulid, masalah bid'ah Isra Mi'raj, tajamnya bukan main. Tapi masalah orang melakukan perbuatan mungkar Israel, diam. Berarti kau kerasukan setan, perlu diruqyah. Bukan cuma dimandikan pakai daun bidara, dijuskan bidara, tuangkan ke muncul. Jadi kesimpulannya, kalau masih terpayungi, ternaungi dengan Quran, hadis, ijma', qiyas, fatwa ulama, maka dia bukan bid'ah dhalalah. Secara umum. Contoh tadi sudah saya kasih tentang la ilaha illallah, tentang baca Yasin. Kumpul kita malam Jumat baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apakah itu bid'ah? Tentang baca Yasin masih ternaungi ayat Quran. Iqra, baca Al-Quran. Dalam hadis, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Baca Yasin malam, subuhnya diampunkan Allah. Malam Jumat itu masuk atau tak masuk? Masuklah. Iya, tapi dalam hadis ini kan malam. Malam Jumat masuk atau tak masuk? Iya, tapi dalam hadis ini tak ada malam Jumat. Bodoh kali kau. Kok bisa kau jadi ustaz? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, masuklah dia malam. Orang kata Nabi malam kok. Man qara'a Yasin fi lailatin, baca Yasin pada malam, asbaha maghfuran. Iya, tapi bacanya sendiri, bukan beramai-ramai. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa? Membaca beramai-ramai itu namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah itu versinya bisa Yasin itu dibaca beramai, tapi ayatnya 5 ayat atau 1 ayat. Macam kita baca dalam tahlil, la ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Itu contoh qiraatul idarah versi 2. Kalau versi 1 dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kata Ibnu Taimiyah, baca Quran dengan cara begitu, la ba'sa. La tidak ba'sa apa-apa. La ba'sa apa-apa. Tidak apa-apa berarti Ibnu Taimiyah. Cuman kata Imam Al-Buti dari mazhab Hambali, kata dia orang yang membaca bersama-sama itu tajwidnya mesti sama. Kita harus tahsin dulu sama. Kalau ada yang bagus, ada yang tak bagus, makruh. Kenapa? Karena yang tak bagus itu tak tahu dia kalau dia salah. Karena kedengarannya bagus. Mau yang didengar suara sebelah Kiai Haji Muhammad ZA, sebelah lagi Korina Internasional. Itu yang didengarnya. Suara dia tak didengarnya. Begitu orang ini berhenti, baru dengarnya suara dia. Tahsin. Jadi itu bukan ada kampung arah ke Lipat Kain itu sebelah kiri masuk ke dalam. Diundang saya ke dalam. Habis jalan aspal masuk jalan tanah, habis jalan tanah masuk mobil tak bisa lewat. Pakai motor, sepeda motor masuk ke dalam. Sampai di dalam saya tanya, kalian ada baca Quran di sini? Dulu ada Pak Ustadz, seminggu sekali kami baca Yasin. Terus ada penceramah datang, katanya baca Yasin itu bid'ah. Habis itu udah 2 tahun ini tak buka Quran lagi Pak Ustadz. Maksud saya, kalau tidak setuju orang baca Yasin, jangan kita larang, kita robah. Malam ini kita tidak baca Yasin lagi, tapi tahsin Yasin. Itulah yang kita lakukan setiap sore Jumat di Az-Zahra. Kita tahsin Yasin. Ibu-ibu kita tahsinnya tafsir surat Yasin. Ustaz Somad itu ceramah aja tuh, sebelumnya orang tafsir Yasin, dia bukan pernah nyampaikan. Saya menyampaikan tafsir surat Yasin khatam di Masjid Syakirin depan Mikro Makro Loteman. Setelah SKA belok kiri Masjid Syakirin khatam tafsir surat Yasin. Jadi nanti kita ustaz-ustaz, bapak-bapak, lihat gitu juga. Mengapa Bapak Ibu wirid Yasin kita sore ini kita tafsir surat Yasin. Ayat satu ayat. Jangan larang orang baca Yasin, tak baca Quran dia sama sekali. Pas datang saya ke situ, sebelum baca Yasin itu dibakar orang telah berminyak, dihidupkan api. Yang satu lagi nanya, sangkanya manggil jelangkung. Apa ini Ustaz? Dia udah mulai takut. Saya bilang, membakar kemenyan ini adalah sunnah. Loh, bakar kemenyan kok sunnah? Karena membakar kemenyan ini mengharum-harum. Kata Nabi, di antara yang aku suka adalah tip. Tip itu harum. Petunjuk namanya berharum-harum. Pokoknya bakar menyan tak boleh. Bakar menyan tak boleh. Waktu sama Habib apa yang dibakar? Dihidupkan arang, briket, tempurung, habis itu gaher. Kalau baru boleh, menyan tak boleh. Apa bedanya? Kalau menyan, batang kayu, dipotong batang kayu itu, keluar getahnya. Getahnya itulah ini, kalau kita damar namanya. Kalau gaharu, batang kayu besar, dibuang kulit luar nih, tinggal di dalam warna hitam. Itulah dibakar. Ya kenapa menyan? Kenapa gak? Menyan gaharu lah. Tak terbeli. 1 gramnya 10 rial. 1 gram. Kamu bilang 10 rial. 100 rial apa? 1 gram.
Nanti kalau antum pergi ke Makkah, kan banyak yang hitam macam arang itu. Katanya berapa 1 gram? Mahal. Cuma kata tak dibakar orang. Tak ada duit kita di kampung itu makan dibakar minyak. Itu tuh harum-haruman. Kalau di Mesir pagi-pagi macam ini pagi kita ke pasar, itu keliling di pasar minyak untuk mengharum pasar, untuk hilang bau-bau ikan, bau-bau amis. Saya di rumah begini minyak saya beli. Malam hidupkan api. Bukan saya manggil antum. Apa anti kalian lagu wah Ustaz menyembah setan. Asal saya ke Kalimantan dikasih jamaah, pernah dikasih jamaah tunggal harum segini panjang. Saya tanya harganya 50 juta. Tak saya masuk ada koper, takut saya hilang. Saya gulung, saya pegang. Saya mau ada di rumah. Ini kayu gaharu. Kalau dibakar minyak. Saya biji mata saya ini waktu kecil, waktu SD masih menengok lagi pokok gaharu itu ditakik, dipotong. Yang luarnya itu kuning, yang dalamnya itu hitam. Dulu banyak hutan kita berganti sawit. Anak-anak kita sekarang tak tahu, bakarlah pucuk sawit itu. Maka paling tidak antum tanam agak sebatang gaharu, supaya tahu dia nanti waktu pas dia baca peribahasa sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Maksudnya siapa yang mau dicoblos agak sampai kasih. Summa yaqul, kemudian Nabi berkata, aku kata Nabi, aula bi kulli mu'minin. Aku kata Nabi lebih utama, lebih berhak daripada seluruh orang beriman. Oh, jadi kalau itu Nabi menyombongkan dirinya, aku lebih utama. Maksudnya An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama dari diri kita. Kita lebih membela Nabi atau diri kita? Itu maksudnya. Itu maksud hadis ini. Ana aula bi kulli mu'min min nafsi. Aku lebih utama daripada dirinya. Saya kalau diejek orang saya tak saya lawan. Tapi kalau Nabi diejek, kalau ada orang nabinya diejek, dia diam. Ganti baju kau tu dengan kain kapal. Kalau diri kita diejek, kau ejek aku memang sampah, aku memang debu-debu. Saya jumpa sama Ustadz Wijayanto di Jogja. Ustadz Somad. Saya ini adalah debu-debu yang menempel di anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi saya cuman lah aku mau merendah lagi. Lalu saya bilang, kau udah rendah kali tidak? Lalu saya bilang, Ustaz Wijayanto, saya ini adalah debu yang menempel di upelnya anjing Ashabul Kahfi. Ini sudah yang paling rendah lagi. Mana ada lagi lebih baik? Anjing Ashabul Kahfi itu 4 kali disebut Allah dalam satu ayat. Kenapa anjing disebut sampai 4 kali? Menunjukkan walaupun kau anjing, tapi kalau kau menolong agama Allah, kau mulia. Ini ulama diejek dia, Nabi diejek dia, pas bininya diejek aku. Berarti dia bukan takut sama Allah, takut sama bini. Aku dari rumah bini. Kenapa kau tak bela aku tadi? Saya berceramah di Malaysia. Berceramah. Sedang makan, ada bapak-bapak satu. Pelan dia. Ustaz, apa bos? Ada nih. Gimana orang takut sama bini? Dia rupanya pelan, habis sedang makan bininya ini. Saya pun jawab pelan juga. Orang yang takut sama bini tidak kena asap kubur. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena kata malaikat,
Yang ini tahu sih kita azab. Dia udah azabkan. Gitu. Dengar ini. Apa kita tak ada gitu. Mantaro kamalan, siapa yang meninggalkan harta, fali ahlihi, maka harta itu akan diambil istrinya. Antum punya duit 100 juta, amin. Antum sumbangkan 1 juta untuk pelapor. 1 juta. Tinggal berapa? 99. Yang 99 itu punya siapa? Punya istri antum. Karena kalau antum meninggal, yang 1 juta inilah punya antum. Yang 99 itu diambilnya. Mantara kamalan fali ahlihi. Siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk istri dan anak-anaknya. Menangislah dia dalam genangan harta kalian. Meninggalkan. Saya waktu ceramah sama orang Harley Davidson. Mantapnya motor kalian ini ya. Mahal kan. Kalau mati kalian. Siapa yang punya ini? Ini balik ke istri kan. Cuma 4 bulan 10 harinya cuma motor ini bertahan atas nama kalian. Habis itu berganti. Sore-sore dia berjalan sama lakinya yang baru. Pelatnya tapi pegangannya. Habis itu brownies meronong manis lagi. Yang baru nanya, mana mau kamu lagi kau yang dulu? Saking kan kuatnya pegangannya, tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, pakai kaki dulu. Waktu itu saya tengok orang reading itu ketawa, tapi habis itu betul juga. Mantara kamalan faliyah, wa mantara daina. Siapa yang meninggalkan hutang, wa daya'an, siapa yang meninggalkan hutang atau daya'an maksudnya tanggungan, meninggalkan anak yatim. Fa'ilayya maksudnya kata Nabi aku, maksudnya aku yang akan menanggung nafkahnya. Fa'alayya maksudnya aku yang akan menunaikan hutangnya. Kalau antum meninggal, siapa yang bayar hutang antum? Nah, ini perlu diluruskan ini. Jangan sampai kita datang menagih ke ahli waris. Hutang itu dibayarkan melalui tirkah, harta warisan yang tunggal. Harta warisannya 1 miliar, hutangnya 3 miliar. Dibayarkan orang itu 1. Inilah peninggalan almarhum. Yang 2 lagi mana? Itu bukan tanggung jawab ahli waris. Yang kalian tuntut anaknya, istrinya, bayar. Bukan tanggung jawab. Sangkain salah, kenapa mau kasih dulu? Tak siap dia bayar. Harta warisan dibayarkan untuk membayar. Adapun anaknya tidak wajib membayar dari harta dia sendiri. Yang lebih bahaya lagi, belum dibayarkan orang itu sudah berbagi duluan orang itu. Belum dibayarkannya berbagi duluan. Setelah dibaginya baru datang orang nuntut. Akhirnya tuntut. Maka tertulislah di depan ruku sengketa. Kenapa? Karena dituntut orang harta warisannya. Makanya dalam ayat memba'di wasiyatin, keluarkan dulu wasiat. Tak boleh lebih dari sepertiga harta. Audain, bayarkan hutang. Setelah habis bayar hutang baru dibagi. Tak bisa dibagi Pak Ustaz, hutangnya habis. Nasib kau lah. Kata Nabi, fa'ilayya, aku yang akan menunaikannya, wa alayya, aku menanggungnya. Melalui apa? Melalui baitul mal. Kalau di Aceh namanya baitul mal, tempat kita namanya basnas. Wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anil Irbad bin Sariyah, ada satu lagi hadis diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kalau yang ini diriwayatkan dari Sayyidina Jabir. Hadis sabiq, sama macam hadis ini dalam bab al
al-muhafazah ala sunnah, tapi bukan dalam bab ini. Ada dalam bab al-muhafazah ala sunnah, menjaga sunnah. Itulah kaji kita subuh ini. Pertemuan akan datang itu pagi Rabu 14 Februari. Paling banyak setan hari ini mau bawa amplop ngaji. Nanti 14 Februari semua ngaji di masjid. Habis ngaji zikir, habis zikir baca Quran, habis itu langsung ke TPS. Mesti baru pulang keluar. Karena kalau pulang nanti digoda setan. Setan bawa amplop.